Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ningsi dengan NIM 1027211-01522. Di sini saya akan menjelaskan tentang saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Peramalan Data dan Runtutan Waktu Menggunakan Metode Dekomposisi. Jurnal Metode Peramalan dan Teknik Analisis Data, ada 7 halaman. Tahun tidak disebutkan tahun penulisan Agis Pratiwi. Tanggal tidak disebutkan tanggal penulisan. Reviewer tidak disebutkan identitas reviewer. Abstrak, metode dekomposisi atau sering juga disebut metode time series adalah metode peramalan yang didasarkan pada keyakinan bahwa biasanya apa yang telah terjadi akan peramalan yang didasarkan pada kenyataan berulang atau terjadi kembali dengan pola yang sama. Metode dekomposisi memisahkan 3 komponen, antaranya itu tren, siklus, dan musiman. Penelitian ini bertujuan untuk tren, siklus, dan musiman mendapatkan volume peramalan dan meramalkan suatu volume. Pendahuluan. Subagiono 1986 mengatakan bahwa perubahan dalam suatu hal biasanya memiliki pola. Misalnya ada unsur kenaikan, penurunan, berfluktuasi, sehingga perlu diadakan pendekomposisian data kedalaman beberapa komponen karena sangat sulit untuk diramalkan di analisis dengan siklus. Metode sensus meliputi 4 fase yang berbeda. Pada fase pertama melakukan penyesuaian data dengan variasi kemungkinan. Pada fase kedua yaitu pendahuluan faktor musiman sehingga dapat dihitung faktor musiman secara lebih tepat. Fase ketiga yaitu memperkirakan penyesuaian tersebut. Pada fase terakhir yaitu menghasilkan statistik ringkas yang digunakan untuk menentukan keberhasilan penyesuaian musiman yang telah dilakukan. Serta agar konsep uang Islam dapat diterapkan dalam perekonomian umat. Kajian Pustaka Monsur 1999 dalam penelitian Martika 2007 menjelaskan bahwa deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat selama periode tertentu, di mana dapat berupa data mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan. Teknik analisis runtutan waktu merupakan salah satu metode peramalan yang dapat memberikan suatu keputusan dalam membuat peramalan yang operasional. Agaita 2016, metode dekomposisi memisahkan 3 komponen, dan itu tren, siklus, dan musiman. Masing-masing pola perubahan akan dicari satu persatu. Setelah ditemukan akan digabungkan lagi menjadi nilai, tafsiran, atau ramalan. Metode penelitian 1. Penulis menyebut data yang diambil dari sumber dan primer sekunder. Sumber data primer dan sekunder biasanya berupa referensi kepustakaan seperti judul-judul artikel dan sumber yang lain yang tersedia di perpustakaan. Yang kedua, penulis tidak menyebutkan adanya proses pengumpulan data lapangan seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Semua data didapatkan dari studi, dokumen, dan literatur terkait. Yang ketiga, analisis datanya menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu yuridis normatif, yaitu menganalisis masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tanpa melakukan penelitian empiris lapangan. Pendekatan ini biasanya dilakukan melalui kajian. Artikel ini lebih banyak membahas konsep-konsep teoritis tanpa pengujian empiris langsung di lapangan. Ciri ini umum ditemukan pada penelitian perpustakaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah studi pustaka atau kajian pustaka, library research, ya, dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan berdasarkan telaah naik turun, fluktuasi siklus, dan pola musiman. Penerapan yang luas. Metode dekomposisi dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti peramalan, penjualan, jumlah pengunjung, atau variabel lain yang memiliki pola waktu tertentu. Pengambilan keputusan hasil peramalan dari metode dekomposisi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan bisnis yang strategis di masa depan. Kekurangan. 1. Sensitivitas terhadap outlier. Metode dekomposisi dapat menjadi sensitif terhadap outlier atau pencilan dalam data
yang dapat mempengaruhi hasil peramalan secara signifikan jika tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, ketergantungan pada pola historis. Metode ini bergantung pada pola historis data yang diamati, sehingga jika perlu perubahan pola secara tiba-tiba akan tidak terduga, peramalan yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Kecuali dalam penyesuaian proses dekomposisi yang analisis komponen seperti tren, siklus, dan musiman dapat memperlakukan pemahaman yang mendalam dan keterampilan statistik yang tinggi sehingga mungkin memerlukan waktu dan upaya ekstra. Yang keempat, keterbatasan dalam kasus non-periodik. Metode dekomposisi cenderung lebih efektif dalam meramalkan data yang memiliki pola periodik yang jelas sehingga mungkin kurang efektif dalam kasus dan non-periodik. Yang kelima, kesulitan dalam penyesuaian model. Dekomposisi dengan baik untuk setiap jenis data dan situasi tertentu dapat menjadi tantangan, terutama jika data memiliki karakteristik yang kompleks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.